Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai belum ya? Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in afdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya, baik jasadiyah maupun ruhiyahnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjaga keduanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua, Rabb yang menguasai semesta alam, Allah yang menetapkan aturan untuk seluruh makhluk, untuk setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Gak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar dari aturannya. Di pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas beberapa hal. Jadi sekalian Akang review lagi. Yang ini adalah materi tentang ma'rifatullahnya. Kita sudah bahas tentang makna dari al-ilah dan Rabb. Kita sudah bahas juga gimana cara kita mengenal Allah, baik dari ayat-ayat yang nampak di alam semesta gitu ya, dari alamnya, dari diri kita, maupun dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Berikutnya juga kita udah bahas kenapa kita harus beribadah sama Allah. Dan yang terakhir, minggu yang lalu, kita sudah membahas juga apa hak Allah dan hak hamba. Oke, ini review sedikit. Jadi al-ilaha ini siapa yang siapa ilah kita. Ilah itu apa? Ilah itu adalah sesuatu yang ditaati, sesuatu yang tidak didurhakai, sesuatu yang kita segan, kita muliakan, kita cintai, kita takut, kita harap, kita tawakal, kita mohon, kita doa pada sesuatu itu. Ketika sesuatu itu kita peruntukkan dari sikap kita, dari keyakinan kita gitu ya, baik yang kita tampakkan dalam bentuk perbuatan maupun ada yang dalam hati kita gitu, dan kita ucapkan dalam lisan, itu semua kita peruntukkan untuk Allah, maka Tuhan kita adalah Allah. Karena banyak orang-orang yang dia Muslim, tapi dia masih melakukan, bukan cuma ketika melakukan perbuatan dosa, dan dia menyadari bahwa itu dosa, gitu ya, itu pun masih kurang gitu. Tapi ada juga dari sisi yang lebih ekstrim, ada yang mengaku diri dia Muslim, tapi terhadap aturan-aturan Allah, dia mencoba untuk mencari pembenaran-pembenaran logikanya. Akhirnya, dia mengikuti, ya, secara nggak langsung, dia menafikan apa yang Allah tetapkan. Ketika Allah bilang haram, enggak kok, ini haramnya itu, ini enggak haram, ini halal gitu ya. Karena waktu itu pernah Akang juga bahas di KIT-KIT sebelumnya, ada beberapa orang yang
Wallahu alam, akhirnya mereka meyakini bahwa jilbab itu misalnya nggak wajib gitu ya untuk akhwat-akhwat itu ya. Dan mereka melakukan pembenaran itu. Ketika melakukan pembenaran itu dan memang ternyata bertentangan, nah berarti yang jadi ilah dirinya adalah siapa? Ya logikanya, keyakinannya, dia yakin terhadap sesuatu itu kalau sesuai dengan logikanya. Nah ketika itu terjadi, ketika sesuatu yang halal menurut Allah kita haramkan, ketika sesuatu yang menurut Allah haram kita halalkan, jadi dibolak-balik, gitu ya. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalam itu. Ketika ada sekelompok orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka mereka berilah bukan kepada Allah. Simpelnya kayak gitu ya. Ketika dia takut ada masalah, mungkin dia dekat sama Allah. Tapi ketika dia lagi sama Allah kasih berbagai macam kenikmatan, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua hidupnya, dia lupa sama Allah. Nah ini masalah juga nih. Masalah juga. Jadi ada orang-orang yang dia tergelincir karena Allah kasih berbagai macam kenikmatan dan akhirnya ilahnya berubah dari asalnya mengilahkan Allah gitu ya. Pada saat dia miskin mengilahkan Allah banget, ketika dia kaya dia malah lupa gitu. Ada beberapa kasus yang akhirnya lupa. Contoh kasus yang paling masyhur adalah kasusnya Firaun. Ketika dia udah dikasih segala macam, dia menganggap bahwa diri dia Tuhan gitu. Gitu ya. Itu yang ekstrim. Tapi ada orang-orang yang dia secara lisan, secara keyakinan Tuhannya siapa? Allah gitu. Katanya ngomongnya Allah, tapi dari sikap dan perbuatan tidak terlihat itu gitu. Atau ada sisi yang lain juga, ada orang-orang yang terjerembab karena memang dia dikasih musibah terus sama Allah. Ada beberapa orang yang dikasih musibah dan akhirnya dia mempertanyakan Allah ada di mana. Dan banyak orang-orang kayak gitu. Sebenarnya di satu sisi beruntung teman-teman berada di lingkungan sahabat-sahabat yang mengingatkan sama Allah, sahabat-sahabat yang mungkin bisa jadi belum soleh-soleh banget, tapi pengen berusaha untuk soleh gitu ya. Tapi di luar sana gitu ya, ketika teman-teman keluar dari SMA, ketika teman-teman mulai untuk gaul sama-sama yang lain gitu ya, di luar sana tuh udah, wow, banyak orang-orang yang Islam tuh bahkan bisa jadi cuman KTP aja. Nah, di satu sisi, kenapa Islamnya KTP? Ada yang orang-orang yang akhirnya tergelincir karena dikasih berbagai macam hal, akhirnya dia kepleset gitu ya, lupa sama Allah, ngerasa bahwa yang dia lakukan itu, segala sesuatu yang dia dapatkan itu berasal dari dirinya. Dia pinter karena dia kerja keras. Dia punya banyak uang ya karena dia kerja keras. Baik kerja keras belajar dengan sungguh-sungguh maupun kerja dengan sungguh-sungguh, akhirnya saya bisa dapat banyak hal dan ngerasa nggak ada campur tangan Allah di sana. Itu kan bahaya ya. Tapi ada satu sisi juga orang-orang yang sama Allah dikasih nih berbagai macam kesedihan gitu ya. Pada suatu ketika akhirnya ada satu titik, dan ini banyak kejadiannya gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang bisa searching juga di YouTube gitu. Banyak orang-orang yang akhirnya apa ya? Ya sekarang tuh dia tuh jadi Islamnya ya gue Islam doang tapi nggak melakukan banyak hal karena apa? Atau bahkan bisa jadi nggak percaya sama Allah karena apa? Karena dia ngerasa dikasih banyak banget ujian, udah sabar, udah segala macam, tiba-tiba sama Allah tetap aja dikasih kemalangan. Akhirnya dia ngerasa mana Allah gitu. Dan itu banyak kejadian yang kayak gitu. Semoga itu tidak terjadi sama kita, tapi kejadian-kejadian ini baik yang ekstrim kanan maupun bukan ekstrim kanan, baik yang dia tergelincir karena sama Allah dikasih nikmat maupun yang tergelincir sama Allah karena Allah ngasih berbagai macam kesulitan gitu. Ya semoga kita dijauhkan dari itu. Tapi itu ada loh, Akhirnya benar-benar dia nggak percaya sama Allah. Dia udah sholat, dia udah zakat, udah segala macam, udah berusaha dekat sama Allah. Tapi kenapa ya Allah engkau kasih kayak begini terus sama saya gitu. Itu banyak kejadian yang kayak gitu. Akang nggak bisa ceritain detail ya, silahkan kalian mungkin ada beberapa inilah
Iya, diniatkan bukan untuk mencari tahu aib orang ya, karena ada beberapa orang yang akhirnya dia udah kembali dan dia menceritakan itu. Buat apa? Untuk pembelajaran bagi kita. Untuk pembelajaran bagi kita. Ada siapa ya waktu dulu ada kisah seseorang ya perempuan dia solihah gitu ketika di satu waktu akhirnya dia dikasih ujian, akhirnya benar-benar dia dia apa ya? Dia nggak percaya lagi sama Allah. Akhirnya benar-benar jauh. Atau ada beberapa teman bukan seangkatan ya, ada yang Akang kenal gitu. Dulu tuh termasuk orang-orang yang bergiat di jalan dakwah gitu, bergiat di jalan dakwah, bahkan semangat banget dakwahnya gitu ya, semangat banget ngajak teman-teman, bahkan kreatif banget. Tapi Akang nggak tahu sih detailnya kayak gimana, tapi ternyata sekarang dia udah melepas jilbabnya sama sekali. Padahal dulu dia bukan termasuk yang asal pakai jilbab, jilbabnya itu panjang gitu. Tiba-tiba kemarin ya beberapa waktu yang lalu pas Akang lihat, loh ini kayak mirip seseorang, loh kok nggak pakai jilbab, loh gitu. Dan Akang lihat dia bukan orang yang ter, apa ya, yang kepleset karena dikasih kenikmatan ya. Mungkin ada sesuatu yang akhirnya dia enggak gitu. Tapi semoga aja Allah yang bolak-balikan hati, ya kita justru kewajiban kita adalah mendoakan. Walaupun orang yang nggak tahu ya, semoga teman-teman yang istiqomah di sini Allah mudahkan untuk istiqomah hingga akhir hayatnya di sini. Semoga Allah memudahkan kita untuk melalui berbagai macam cobaan gitu ya, biar tetap mengilahkannya Allah. Apapun cobaannya justru malah semakin mendekatkan kita sama Allah. Apapun nikmatnya justru semakin mendekatkan kita sama Allah. Karena perjuangan untuk mentaati, tidak mendurhakai, kita memuliakan, kita cinta, berharap, tawakal, kita memohon hanya kepada Allah, yakini bahwa berobat itu ya memang ikhtiar yang diminta sama Allah gitu. Tapi ya syariat yang benar-benar intinya ya yang menyembuhkan Allah. Itu perjuangan yang berat, perjuangan yang berat untuk bisa benar-benar apa ya? Memposisikan hati, sikap dan perbuatan kita kepada itu gitu. Kepada Allah itu perjuangan berat. Dan masing-masing punya caranya ya gitu ya. Silahkan cari caranya gitu. Karena kita mungkin levelnya ya masing-masing dari kita beda-beda. Teman-teman harus tahu di kondisi saat ini sebenarnya ilah teman-teman itu siapa. Ketika panggilan sholat apakah langsung sholat atau enggak. Ketika sholat apakah khusyuk atau mikirin yang lain. Mikirin makan lah, mikirin jajan lah, mikirin games lah, atau mikirin bahkan tanda kutip bisa jadi malah mikirin DKM, mikirin apa gitu ya pada saat sholat gitu. Ketika memang sholatnya jarang khusyuk berarti dipertanyakan juga sebenarnya tingkat-tingkat kita meyakini bahwa Allah Rabb kita itu seperti apa gitu. Ketika kita melakukan maksiat gitu ya, kita sadar nggak sih itu maksiat? Dan ketika kita sadar, benar-benar mohon nggak sih sama Allah? Ada siapa lagi yang mendoakan diri kita selain diri kita gitu? Karena nggak ada, bisa jadi teman-teman di sini punya masing-masing punya dosa andalan, punya aib yang nggak diketahui oleh semua dan Allah masih menutup rapat aib itu. Mungkin kita semua punya itu. Tapi ketika kita melakukan itu, aib itu gitu ya, yang tanpa diketahui semuanya, setelah bahkan pada saat itu, hey, yakin nggak kamu tuh Robnya Allah? Kok masih durhaka sama Allah? Ketika itu, minta langsung doa. Ya mohon sama Allah. Ya Allah, saya lemah. Gak ada kekuatan selain dari kekuatan yang Engkau kasih. Engkaulah yang maha membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati hamba untuk mencintai yang Engkau cintai. Dan melakukannya. Dan membenci yang Engkau benci dan menjauhinya, mudahkan ya Allah. Doakan diri kita. Doakan diri kita. Siapa lagi yang mendoakan? Dan ketika kita seperti itu, doakan juga teman-teman kita. Ya Allah, semoga teman-teman saya yang lain pun sama dikuatkan ya Allah. Gitu. Doa sama Allah. Tawakal sama Allah. Kita harap sama Allah. Khauf dan roja. Kita takut nerakanya Allah. Kita pengen surganya Allah. Bener gak sih gitu ya? Gitu.
Nah, sekali lagi yang ini yang berhubungan sama sikap gitu ya. Berikutnya Rob ini berhubungan sama ucapan ya. Makanya Robbana, ya Tuhan kami. Doa yang benar gitu ya. Berikutnya bagaimana cara, nah ini yang tadi udah dibahas, ada yang kauniyah sama ada ayat syariah gitu ya. Berikutnya ada fenomena terkabulnya doa. Ini adalah salah satu bentuk yang paling nggak bisa terbantahkan gitu ya. Mungkin sekali lagi teman-teman pernah kejadian bahwa teman-teman nggak nggak pernah ngobrol sama siapapun, tapi baru terlintas dalam hati pengen sesuatu, tiba-tiba Allah kasih. Ya siapa lagi yang tahu? Kita ngomong sama diri kita sendiri. Jin pun nggak tahu. Nggak ada yang tahu hati-hati kita selain diri kita dan Allah. Bahkan bisa jadi kita, tanda kutip, tertipu sama hati-hati kita. Makanya luruskannya. Ini fenomena terkabulnya doa ketika kita ngobrol nyeletuk pengen sesuatu itu salah satu yang tidak terbantahkan bahwa ada suatu zat yang memang mendengarkan, yang memang tahu, yang memang tiada yang tersembunyi dari dirinya, gitu. Yang tiada yang pasti dia tahu apapun yang terjadi, baik yang dinampakkan maupun yang tidak. Ini salah satu bukti bahwa ada zat itu. Dan kita sekali lagi sudah diarahkan, sudah meyakini, sudah sudah yakin, bahkan dengan logika-logikanya gitu ya, bahwa memang zat itu adalah Allah. Gitu. Oke. Ini kenapa kita harus ibadah sama Allah. Allah yang menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Ini review aja sejenak. Nah, kita masuk ke hak Allah, hak hamba. Jadi kemarin kita udah bahas nih. Nah, ini sesuatu yang penting banget. Ini penting banget. Sampaikan ke teman-teman yang lain. Bahwa Allah tuh ngasih minta dua kepada kita. Allah minta dua kepada kita. Dan Allah akan ngasih satu ke kita. Allah minta ini ke kita. Allah, ketika kita melakukan ini, maka Allah akan ngasih. Maka Allah akan ngasih. Allah nggak akan azab kita. Mohon maaf, ini ada yang... Oh enggak ya? Kawat. Twing dari tadi. Oh, mungkin yang Akang ya, mohon maaf. Bentar. Akang coba matikan dulu notifikasinya. Turn off. Mute. Sip, gitu ya. Jadi ada dua hak Allah yang wajib dilakukan, dan ada satu hak Allah, satu hak hamba yang pasti Allah akan kasih ketika kita melakukan dua hak ini. Yang pertama adalah diibadahi, dan yang kedua disekutukan. Cuman ketika muncul dua istilah ini, yang diibadahi hanya Allah dan Allah tidak ingin disekutukan, yang menyebutkan dua hal ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nyampaikan, yang ngasih tahu? Langsung ya Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika kita pengen tahu sebenarnya Allah, yang maksud Allah pengen diibadahi itu kayak gimana sih gitu. Yang maksud Allah pengen tidak disekutukan itu yang kayak gimana sih gitu. Sama aja ketika Akang ya. Misalnya sebut saja Akang udah punya banyak uang gitu ya. Punya rumah luas, bahkan di rumah Akang ada danau misalnya. Danau ada, segala macam ada. Segala macam udah ada lah. Nah, suatu ketika Akang minta tolong dong beliin ketoprak. Misalnya, Akang nggak suka ketoprak. Misalnya gini, beliin lotek misalnya. Akang lagi pengen lotek nih, udah lama nggak kayak di sini ya. Udah lama lagi jalan-jalan ke Jepang. Udah lama nih pengen lotek, Udah gitu Akang minta tolong nih ke temen nih, bikinin dong. Cariin di pasar, udah gitu bikinin lah lotek, nanti sama saya bayar berapa aja lah, siap saya bayar itu. Nah, si teman Akang ini akhirnya dia ke pasar. Udah ke pasar, dia beli berbagai macam yang dibutuhkan untuk bikin lotek. Dia mau beli. Tapi pas udah mau ke pasar mau beli, dia melihat kayaknya kalau lotek mah itu mah jajanan orang-orang pinggir jalan misalnya. Wah, karena kata teman Akang tuh mikirnya kayak gini, karena saya pengen mendapatkan hati hari gitu ya, dia coba bikin
makanan yang lebih lux misalnya. Lux. Udah gitu yang lebih mahal, yang lebih enak gitu ya. Akhirnya dia kasih ke akang. Sebut saja itu adalah sushi, misalnya. Sushi. Tapi sushinya ini kualitas salmonnya salmon yang terbaik. Bumbunya bumbu yang terbaik. Dari restoran-restoran yang terbaik. Dan harganya bisa jadi 100 kali lipat dari bikin lotek. Ada dua sisi ya. Ketika akang ada sisi hari dan ada sisi teman hari. Dari sisi hari saya pengen lotek. Oke. Dah, beres itu. Dari sisi teman saya gitu ya. Karena si teman saya ini pengen mendapatkan hati hari, maka ketika dibilang lotek, nyampe ke sana, ada dia lewat satu toko sushi yang sangat enak dan segala macam gitu. Ya kayaknya mah ini enak, apalagi tahu nih temen akang ini. Akang teh tahu hari teh suka sama sushi. Oh udahlah sushi aja lah. Kayaknya lebih apa ya? Lebih mendapatkan hatinya hari ketika saya ngasih sushi. Wede. Karena hari bilang ya berapapun sok aja jadi. Ya udah. Dan dia datang menemui hari dan akhirnya dia kasih itu ke hari. Apa yang hari lakukan? Apa yang hari lakukan? Yang pasti marah lah. Kenapa marah? Gua teh punya segala macem. Mau beli sushi yang termahal pun bahasa kasarnya. Saya punya duit. Saya bisa cari. Jangan kira gua nggak punya duit. Misalnya gitu ya. Ke Tokyo didatengin. Ke kota-kota yang terpencil gua datengin kalau itu emang enak. Yang gua pengen bukan sushi. Yang gua pengen itu lotek, LOTEK. Misal. Ada hal yang menarik di ilustrasi ini. Apa yang menarik? Ketika Akang ngomong, apalagi Akang ngomongnya tadi jelas ya misalnya, saya pengen lotek. Dan lotek ini udah jelas ketika kita cari searching di Google lotek ini apa dan jelas lotek itu. Bang ya. Ini ada kasus ketika Akang ngomong jelas pun dan dia ngasih hal yang berbeda pasti ditolak lah. Iya nggak? Kebayang ya? Akang pengen lotek, dia ngasih bukan lotek, ya pasti ditolak lah. Walaupun dia ngasihnya sushi yang paling baik, yang paling enak, yang paling segala macam, ya ditolak lah. Karena saya pengennya sekarang lotek. Apalagi ini perkataan Allah. Apalagi ini yang Allah ingin. Ketika kita pengen tahu apa yang Allah ingin, ya kita nanya sama Allah. Ya Allah, Allah pengen apa? Kita nggak bisa ngobrol. Allah udah ngasih tahu melalui lisan Rasulullah. Allah pengennya apa? Allah pengennya kalian beribadah sama Allah dan kalian nggak syirik sama Allah. Permasalahannya, Allah menyampaikan itu dalam bahasa Arab. Ini ada dua masalah. Allah menyampaikan itu dalam bahasa Arab. Ketika bahasa Arab ditranslate ke bahasa Indonesia, ada 2 kali translate kan? Dan bisa jadi menggeserkan makna. Kebayang ya? Maka ketika kita pengen sesuatu, ketika Allah bilang sesuatu, ya kita tanya ke Allah maksudnya apa itu. Ketika Akang pengen bilang lotek, Kang lotek teh, atau misalnya jangan lotek deh, soto misalnya. Yang gampang soto deh, Akang ralat lagi soto. Soto itu kan ada soto Bandung, ada soto Semarang, ada soto Betawi, ada soto Madura, ada soto Padang, macam-macam kan. Saya pengen soto. Si orang ini kalau yang tadi mah kasusnya Akang pengen lotek dibeliinnya sushi, kalau yang ini mah Akang pengen soto.
Dia nggak nanya lebih lanjut, dia menginterpretasikan sendiri, datang-datang ke Akang ngasih soto Betawi. Cek Akang teh. Saya mah pengennya soto Madura. Kan nggak nanya, nggak ngasih tahu. Iya, tanyalah kalau nggak tahu. Gitu kan? Kebayang ya? Ketika bilang soto pun, soto ada banyak. Ketika dia ngasih tidak sesuai dengan yang Akang, ya pasti Akang tolak juga. Maka kewajiban yang apa ya? Kewajiban seseorang yang yang dimintai sesuatu ya tanya balik. Maksudnya apa nih? Jangan sampai kita merasanya sudah mempersembahkan ibadah, kita merasanya kita sudah tidak syirik, padahal menurut Allah kamu masih nggak beribadah sama Allah. Kamu masih syirik sama Allah. Kebayang ya? Jadi perlu kita tahu definisi ibadah menurut Allah apa, definisi syirik menurut Allah apa. Bukan KBBI, bukan kamus bahasa Arab juga. Gimana cara cari taunya? Makanya waktu itu Akang pernah bilang, ketika kita membahas KIT pun, kita nggak sembarangan membahas. Kita langsung membahas itu dari Quran, dari Sunnah. Maka, ketika Allah membahas tentang ibadah, baiknya, yang terbaik adalah semua kata-kata Allah tentang ibadah dikumpulkan baik dalam Quran maupun Sunnah. Dari Quran maupun dari hadis yang sahih. Ketika udah dikumpulkan, kita jadi tahu maksud Allah ibadah itu apa. Maksud Allah syirik itu apa. Kebayang ya? Karena Allah dan Rasulullah tidak mungkin tidak konsisten. Kebayang ya? Tidak mungkin tidak konsisten. Di suatu kesempatan bilang A, di kesempatan lain bilang C, di kesempatan lain bilang C. Tapi A, B, C ini maksudnya sama. Satu maksud. Kebayang ya? Oh, jadi maksudnya tuh ini. Oh, ini dan ini dan ini. Kebayang ya? Karena Allah nggak mungkin tidak konsisten. Gitu. Karena Allah nggak mungkin nggak konsisten. Maka kumpulin semuanya. Setelah dikumpulin, nah baru muncul. Ya Allah maksudnya ibadah itu apa? Ya Allah maksudnya syirik itu apa? Nah, kita bahas yang kemarin itu tentang ibadah. Ibadah tuh ini. Ibadah kemarin Akang pakai bahasa Arab. Sekarang Akang coba bikin tulis bahasa Indonesianya. Jadi sebuah nama intinya jadi udah dikumpulin semuanya. Oh, jadi ibadah itu apa? Nama yang maknanya meliputi seluruh ucapan dan tindakan. Seluruh ucapan dan tindakan. Semua yang dicintai Allah, baik lahir maupun batin. Semua yang dicintai Allah, baik lahir maupun batin. Berarti berikutnya apa ya yang dicintai Allah gitu kan? Apa ya yang dicintai Allah? Allah udah bilang apa yang dicintai Allah. Berarti kan di satu sisi pasti Allah juga ngasih tahu apa-apa yang disukai dan dicintai Allah. Allah suka misalnya ya, Allah suka sholat 5 waktu. Maka kita lakukan sholat 5 waktu. Sholat subuhnya Allah pengen 2 ya 2. Sholat duhurnya 4 ya 4. Sholat asar 4, 4. Sholat maghrib 3 ya 3. Isya 4 ya 4. Oh ada rawatib, Allah suka rawatib. Allah senang orang yang rawatib. Maka kita lakukan. Allah senang qiyamul lail gimana pun caranya. Ya kita qiyamul lail. Oh, ternyata boleh qiyamul lail ya sebelum tidur. Ya udah coba biasakan dulu 1 rakaat. Setelah sholat Isya, setelah ba'da Isya langsung sholat 1 rakaat karena oh iya saya tuh susah nih bangun malam. Dan saya tahu Allah tuh senang. Cuman 1 rakaat 5 menit oke enggak gitu. Udah sekarang. Karena kita tahu itu sesuatu yang dicintai Allah, maka kita pengen ngasih itu ke Allah. Ya sama aja mungkin teman-teman juga pernah mencintai seseorang. Ketika teman-teman pernah menyukai lawan jenis gitu ya, seseorang itu, pasti teman-teman pengen memberikan yang terbaik untuk dirinya. Ibarat kata kalau kata teman Akang tuh, misalnya kalau yang cewek itu bilang, wah saya diperlakukan seperti ratu banget lah, seperti tuan putri banget, bukan ratu. Wah, saya diperlakukan seperti tuan putri banget Ketika mau masuk dibukain pintu, ketika ini diapain gitu. Wih, karena apa? Ya karena dia cinta sama si seorang itu. Maka dia akan melakukan yang terbaik kepada dirinya. Nah, sama juga. Nah, ini juga bisa jadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Sejauh apa kita cinta sama Allah? Ketika kita tahu Allah suka
orang yang sholat tepat waktu dan berjamaah, ketika kita tahu Allah suka sholat rawatib, ketika kita tahu bahwa Allah suka orang-orang yang qiyamul lail, ketika kita tahu Allah suka orang-orang yang menjaga wudhu dan segala macamnya, sholat isyraq, sholat duha, seberapa serius, seberapa kuatkah usaha kita untuk melakukan itu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi itu ibadah. Nah, masalahnya tadi, berarti kita harus tahu ibadah-ibadah itu apa aja yang Allah cintai. Maka ada lagi babnya nanti. Allah menyukai apa-apa, maka kita akan melakukannya. Nah, cuman ketika kita sudah tahu apa-apanya juga ada syarat diterimanya ibadah, kata Allah. Ini juga isyarat dari mana? Ya dari Quran, dari hadis, gitu ya. Kemarin kita udah bahas juga yang ini. Ikhlas, innamal a'malu binniyat. Sama ada di surat Al-Bayyinah, gitu ya. Sesuai tuntunan Nabi. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada contohnya maka tertolak. Wow, di situ ada kata-kata amalan, berarti segalanya. Bentar dulu, kita lihat konteksnya, kita lihat penjelasannya. Oh, ternyata amalan apa yang dimaksud kalau melakukan amalan tertolak? Oh, ternyata amalan tertolak ini maksudnya apa? Ketika melakukan ibadah harus sesuai dengan apa yang Allah kasih tahu. Baik gerakan, tata cara, bilangan, itu semua harus sesuai. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Kalau 3-3 ya 3-3. Kalau dibebaskan ya dibebaskan. Nggak bisa ketika bilang 3-3 ya udah dibanyakin aja gitu ya. Udah gitu meyakini dengan dibanyakin misalnya 1000 kali, seberapa ribu kali gitu ya. Udah gitu nanti akan ada keutamaan apa-apa. Selama itu nggak disebut sama Allah jangan lakukan. Ya cukup ketika bilang 3-3 ya 3-3. Ketika kamu sholat, beres sholat, kamu baca istighfar, udah gitu Allahumma antas salam, udah gitu subhanallah 3-3, udah gitu alhamdulillah 3-3, udah gitu Allahu akbar 3-3, udah gitu disempurnakan yang 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ada keutamaan. Nah, ketika memang Allah menyebut itu, maka kita lakukan dan kita yakini keutamaan itu. Kadang-kadang justru kita malah kebalik. Sesuatu yang udah jelas malah ditambah-tambah, gitu ya. Sesuatu yang tidak jelas, padahal Allah tuh nggak bilang gitu ya, tapi malah nggak bisa, ini mah harus sekian gitu. Salah gitu. Salah. Balik. Nah ini gitu. Jadi ibadah itu sekali lagi ingat ini salah satu yang penting karena ini berhubungan dengan yang Allah pingin gitu. Ini berhubungan dengan hak Allah. Pertama, ibadah itu harus ikhlas. Berarti harus sebelum melakukan luruskan niat, pada saat melakukan luruskan niat, pada saat di akhir pun setelah melakukan itu harus luruskan niat. Karena setan itu pasti terus mengganggu, terus membisikkan ke dalam hati-hati kita. Gimana caranya biar ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan gitu ya, semuanya seperti ada batu, di atasnya ada debu. Debu itu ibarat ibadah-ibadah, tiba-tiba ada angin yang meniupkan debu itu. Akhirnya debu itu hilang, tak berbekas. Jangan sampai ibadah kita seperti itu. Maka luruskannya. Dah, yang kedua, yang penting mah ikhlas. Nggak bisa. Kalau yang penting ikhlas, ya Rasulullah bebas aja sholat. Kalau yang penting ikhlas, gitu ya, yang penting baik, yang penting ikhlas. Kalau kayak gitu ya ibadah-ibadah yang lain juga bebas aja segimana kita. Gitu kan? Nah, kenyataannya enggak. Sholat itu harus 5 waktu. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sholat subuh itu harus 2. Nggak bisa sholat subuh jadi 4, sholat duhur jadi 2. Nggak bisa. Udah ada aturan. Dan nggak bisa juga sholat zuhur asal. Aturannya ada. Nih harus tahiyat awal, ada tahiyat akhir gitu kan. Rokaat pertama ngapain, rokaat kedua ngapain, rokaat ketiga ngapain, keempat ngapain. Gerakannya ngapain aja gitu. Bacaannya apa aja itu udah ada aturannya. Dan memang Allah menginginkan itu gitu. Allah itu nanti kita bahas di Ma'rifatul Rasul bahwa setiap umat itu sebenarnya punya tata cara untuk menyembah ke Allah. Kok gitu, Kang? Ya segimana Allah dong. Ya Allah yang mempunyai semuanya, Allah yang memiliki kita tuh milik Allah. Ya segimana Allah dong.
Sama aja kalau kita punya perusahaan sendiri, nanti teman-teman mungkin ada yang punya perusahaan sendiri, ya tergantung teman-teman dong bikin aturan di perusahaan, ya nggak? Mau A, mau B, mau C, ya udah. Tiba-tiba teman-teman bilang bahwa harus masuk dari jam 8 sampai jam 5. Gitu kan? Suatu ketika, malah ada saya mah ada karyawan yang dia malah masuk jam 10, pulang jam 5. Ya iya, itu nggak sesuai aturan. Ya gampang tinggal keluarin kan. Wah ini melanggar karena dipecat, ya nggak bisa, ini kebijakan perusahaan. Kalau kamu juga ngobrolin dipecat karena itu, ya nggak akan kuat lah argumennya gitu. Karena ketika sudah masuk, ya tergantung aturan di perusahaan itu, ya kamu harus ngikutin. Kalau kamu nggak mau, ya silahkan keluar gitu kan. Ya sama, Allah juga udah punya aturan di masing-masing umat. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW ada aturan-aturannya tersendiri. Ada aturan-aturan tersendiri. Makanya di Isra Miraj ini juga kan pada saat dulu Nabi Musa alaihissalam kan yang salah satu nabi yang berjasa banget gitu. Dari dulu tuh asalnya berapa waktu gitu ya, diturunin 50 waktu, berapa puluh waktu gitu ya, diturunin akhirnya 5. Kenapa? Karena udah tahu beliau gak kuat umat pasti. Cuman pada saat udah sampai 5 diminta untuk udah nggak akan kuat juga umatmu. Rasulullah kan langsung bilang, saya malu sama Allah. Nah, nggak apa-apa sholat 5 waktu gitu. Karena dari tadi tuh udah ngelobi terus akhirnya jadi 5. Dan 5-nya pun udah jelas kapan. Di Jepang beda waktunya dengan di Indonesia. Bukan berarti sholat subuh jam 5, bukan berarti sholat zuhur jam 12, enggak. Tapi ternyata dari isyarat. Apa isyaratnya? Oh, isyaratnya adalah posisi matahari. Gitu kan? Posisi matahari di masing-masing negara berbeda, maka akhirnya di-convert ke masing-masing negaranya, tergantung kamu negaranya di mana. Kalau di Katulistiwa ya segitu ya, kalau agak ke atas ya berbeda lagi, kalau yang agak ke bawah juga beda lagi, yang di kutub beda lagi. Karena isyaratnya adalah menyesuaikan dengan posisi matahari. Ketika itu udah terjadi, kita sekarang nggak pernah kan ketika mau sholat pakai tongkat dulu. Udah gitu, udah pas belum? Sejajar nggak sama nggak tingginya sama tongkatnya? Kan kita nggak melakukan itu. Karena kita tahu maksud dari itu dan sudah sepakat para ulama, maksud itu adalah bukan harus melakukan menggunakan tongkat, tapi kita sudah tahu dari tongkat yang sejajar sampai kalau misalnya zuhur itu sampai nggak bayangannya nggak ada. Nah, itu tuh berarti pada saat matahari di atas kepala. Ketika matahari di atas kepala atau apa, di-convert. Jadi, oh iya, kalau di daerah ini sekian, jam sekian. Dan kita sudah tidak melakukan pakai tongkat-tongkat lagi. Nah, ini juga ada pembelajaran tentang ibadah gitu. Maksud Allah tuh apa sih? Kita nggak bisa asal saklek kayak gitu doang. Maka diperjelas, oh ada apa. Ketika memang menjelaskan gitu. Maka kaidahnya akhirnya muncul. Segala sesuatu ibadah haram, kecuali yang diperintahkan. Bayang ya? Kenapa? Ya karena ya cukup kan atas apa-apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Rasulullah udah nggak ada, berarti sudah tertutup ibadah tuh udah cukup, udah nggak ada, udah kayak gitu doang, yang udah disampaikan doang. Sholat duha gimana tata caranya, sholat kita mulai gimana tata caranya gitu, sholat rawatib gimana tata caranya, itu udah ada semua. Maka lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, berikutnya ini kita masuk syirik. Tentang syirik. Syirik itu apa? Syirik itu apa? Berikutnya kita masuk tentang syirik. Jadi syirik itu kalau dari segi bahasa itu artinya menjadikan sekutu. Sebelum kita masuk ke hak Allah ya. Jadi menjadikan sekutu. Kalau di KBBI itu rekanan, kawan yang berserikat gitu-gitulah ya. Nah, kalau menurut bahasa. Nah, tadi Akang bilang di awal. Jadi ketika ada sesuatu itu bukan berarti tidak secara bahasa. Ya, secara bahasa boleh, tapi yang kita ambil itu bukan secara bahasanya, tapi secara istilah. Secara istilah itu maksudnya apa? Ya menurut Allah istilah itu apa artinya? Kita taunya dari mana? Dari Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Anbiya ayat 25.
Dan kami tidak mengutus orang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Ini Allah yang bilang bahwa wahyukan kepadanya bahwasannya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ada juga kalau misalnya yang terkenal itu ini wasiatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya kan? Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Mempersekutukan dari apa? Nah ini hak-hak Allah ini. Mempersekutukan dari apa? Tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid itu lawan katanya dari syirik. Tauhid itu menuhankan satu. Syirik itu menyerikatkan lebih dari satu. Kita ibadah cuman boleh sama Allah. Dulu kenapa, ini salah satunya bisa kita pelajari juga dari sejarah. Dulu kenapa sih? Apakah orang-orang Arab tidak menuhankan Allah? Mereka menuhankan Allah juga. Tapi mereka membuat sekutu-sekutu. Mereka membuat perantara-perantara antara diri mereka dan Allah. Melalui apa? Berhala-berhala. Nah itu yang nggak boleh. Oke, balik lagi di sini. Jadi, apa aja gitu ya yang nggak boleh disyiriki tentang hak rububiyah. Rububiyah ini hak-hak tentang apa? Tentang menunggalkan Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan, dalam pemeliharaan. Di surat Az-Zumar 62, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memelihara segala sesuatu. Di surat Fatir ayat 3, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu di langit dan di bumi? Itu Allah udah langsung nanya kayak gitu. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Tiada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Ini salah satu obrolan Allah di dalam Al-Qur'an, dan berarti mengisyaratkan apa? Ada orang-orang yang melakukannya. Makanya Allah ngasih tahu itu. Atau di surat yang lain, di surat Al-Mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang mungkin udah nggak ada mukjizat. Tapi kita bisa lihat dari sejarah-sejarah, dan ada buktinya sekarang juga kan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ke suatu negara gitu ya, contoh benar-benar di suatu negara ada Firaun gitu ya, ada muminya Firaun, itu kan salah satu bukti. Bukti apa? Bukti dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu benar. Bukti dari bahwa zaman dulu tuh pernah ada suatu kejadian gitu ya, yang memang benar di Al-Qur'an. Ada sekelompok orang yang menentang Nabi Musa dan akhirnya membuat Allah murka, dan akhirnya dia diazab, dan sudah terbukti, ada buktinya sekarang. Itu untuk apa? Untuk pembelajaran bagi kita. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang membelah sungai. Kalau nggak salah waktu itu ada penelitian, memang benar-benar ada belahannya gitu. Walau alam yang kayak bulan juga ya. Bulan tuh katanya ada retak-retak, dan akan belum mempelajari itu. Tapi intinya ada banyak mukjizat yang dulu telah terjadi pada zaman dulu. Mukjizat yang akhirnya mengazab suatu kaum, dan sekarang itu masih ada dan kita bisa lihat buktinya. Allah menguasai segala sesuatu. Syariatnya kata orang-orang dulu yaitu bencana alam, tapi sebenarnya enggak. Itu tuh Allah yang ngasih kayak gitu, karena di luar logik gitu kan. Gimana caranya sungai Nil bisa terbelah? Coba dipikir. Secara fisika, secara apapun itu susah untuk kepikiran. Gimana caranya Rasulullah bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke langit ke-7? Secara sains pun itu nggak mungkin. Dan kita masih nggak kebayang itu gimana cara menjelaskan. Tapi itu yang terjadi. Allah yang menguasainya.
segala sesuatu. Dan Allah sangat gampang, ketika kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka yang pertama ini adalah tauhid dalam hal ketuhanan. Bahwa kita yakin bahwa yang menciptakan kita Allah, yang menguasai seluruh alam semesta Allah, dan seluruh alam semesta dipelihara oleh Allah. Sehingga dari dulu sampai sekarang, kayak bahasa agama ya, hukum-hukum fisika tuh masih terjaga sampai sekarang. Gravitasi gitu ya, F sama dengan M kali A gitu, gelombang, mekanika kuantum, apa itu kan. Tapi semuanya dari situ tuh kita bisa bikin alat, bisa bikin komputer, bisa bikin segala macam, itu kan dari fisika. Dari ilmu fisik, dari ilmu-ilmu yang mempelajari tentang alam, fenomena-fenomena alam. Ketika alam seperti ini aturannya, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami buat dari situ? Akhirnya manusia bikin berbagai macam hal dari sana. Bagaimana caranya dari sinar matahari akhirnya bisa jadi listrik. Itu juga kan alam. Orang-orang memahami ini ada matahari nih. Matahari itu ada selalu gitu ya. Udah gitu bayangkan kalau misalnya ada matahari, kita nggak perlu bikin sesuatu. Kita bisa bikin energi dari matahari yang mataharinya itu gratis. Akhirnya bikinlah sel surya, dan di Jepang termasuk yang paling besar sel suryanya. Itu dari mana? Dari mempelajari alam, dari memanfaatkan, tanda kutip, memanfaatkan hukum alam. Akhirnya terjadi itu. Kok bisa dari dulu sampai sekarang sama? Ya karena ada yang melihara. Bisa kita pelihara? Enggak. Ya itu mah kan bisa aja. Ini aja lihat. Makanya Kang suka kasih ilustrasi itu. Teman-teman tahu kan perempatan Jalan Dago yang ada tulisan DAGO? Bahkan ketika ada lampu merah di situ pun macet kan? Waktu suatu ketika pernah Kang kejadian lewat situ pas lagi lampu merahnya mati. Apa yang kejadian? Macet. Bahkan bukan cuma sekedar macet. Kekunci. Dari sini gini, yang dari sini gini, yang dari sini gini, yang dari sini gini. Udah itu kekunci abis. Bayangkan. Alam itu tuh baru lalu lintas loh. Ketika nggak ada yang ngatur, baik lampu merah maupun polisi, yang terjadi adalah menuju ketidakstabilan, menuju acak-acakan. Kok bisa ya? Elektron, ya sebut saja ada fisika kuantum, ada fisika mekanik, ada fisika gelombang. Bahkan bukan cuma ada, tapi dengan itu kita bisa bikin berbagai macam alat-alat teknologi yang modern saat ini. Gimana caranya biar bisa keluar angkasa dengan pesawat-pesawat itu? Gimana caranya kita di sini tapi bisa bikin teleskop yang bisa mengamati benda-benda di luar angkasa yang nun jauh di sana? Itu karena ada fisika mempelajari dan akhirnya membuat sesuatu dari sana. Pertanyaannya, kok bisa dari dulu sampai sekarang sama? Mau nggak mau ada keyakinan, pasti ada sesuatu yang memelihara, nggak mungkin enggak. Nah, kita meyakini itu hak rububiyah, gitu ya. Yang kedua adalah hak uluhiyah. Nah, ini. Hak uluhiyah itu apa? Hak di dalam tauhid uluhiyah. Hak uluhiyah itu apa? Hak uluhiyah itu menunggalkan Allah dalam ibadah. Hendaknya seorang tidak beribadah, tidak bertakorub kepada siapapun selain kepada Allah. Seperti ibadah dan takorubnya kepada Allah. Fitrahnya manusia itu, fitrahnya manusia itu kita tuh pengen menyembah sesuatu. Kenapa Akang bilang kayak gitu? Ya buktinya orang-orang di luar sana yang tidak terbimbing oleh wahyu, mereka menerka-nerka siapa Tuhan mereka. Yang pasti mereka yakin bahwa ada satu zat yang menguasai semuanya. Ketika mereka sudah tahu itu, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menerka-nerka bagaimana cara beribadah kepada zat itu. Iya enggak? Mohon maaf, misalnya di Jepang, menyembah matahari. Ya, kayak menyembah, kayak bersujud, segala macam gitu. Maka ini juga yang jadi salah satu evaluasi ke Akang ketika Akang lagi sujud, ketika Akang itu
luapkan totalitas sujud kita sama Allah, fokus sama Allah. Karena memang sebenarnya orang-orang di luar sana tuh pengen menyembah dengan benar kepada zat yang benar, tapi mereka tidak terbimbing sama wahyu, bahkan mereka salah dalam beribadah, dan Allah nggak menerima itu. Kita udah jelas-jelas sama Allah dibimbing dengan wahyu, dan Allah udah ngasih tahu nih caranya kamu sholat, dan di sholat itu ada sujud, sujudlah dengan baik, sujudlah dengan khusyuk. Bahkan di situ doa ketika sujud itu dikabul. Maka carilah doa-doa di dalam Al-Quran, kalau Akang ya, sekarang cari doa-doa di dalam Al-Quran dan kita hafalkan dan kita fahami maknanya dan kita doakan di dalam sujud-sujud kita. Kebayang ya? Jadi karena memang kita pengen sujud sebenarnya dan kita sudah dikasih jalan yang memang benar dan Allah suka, manfaatkanlah sujud itu. Rasakanlah bahwa kita benar-benar sujud kepada zat yang menguasai semesta. Khusyuklah dalam sujud. Lepaskanlah semuanya, perasaan itu. Gitu. Perasaan bahwa saya makhluk, saya menyembah kepada Khalik. Saya menyembah kepada zat yang memberikan rezeki, yang memberikan kenikmatan panca indera, mata, telinga, penciuman hidung, bisa merasakan, punya hati, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, punya kegelisahan ketika melakukan keburukan, ketika melakukan maksiat, punya kenikmatan kadang-kadang semoga seterusnya diteruskan sama Allah dalam hati kita, kenikmatan ketika melakukan ibadah. Ini adalah tauhid uluhiyah dan nggak bisa kecuali ke Allah. Menyekutukan itu bukan tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Itu yang nggak boleh. Maka animisme, dinamisme, maka teman-teman udah belajar kan tentang asimilasi, gitu ya, sinkretisme. Itu kan ada yang, ini ada dua budaya, ketika dua budaya ini berjalan beriringan, ada yang tetap ada kelompok yang memang enggak gitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya berbaur menjadi sesuatu yang baru gitu. Ada yang berbaur tapi ya nggak semua gitu. Dan kita nggak boleh melakukan pembauran itu. Ketika memang Allah bilang nggak boleh. Jadi ketika memang misalnya contoh ya, ketika yang meninggal ya, ada yang meninggal ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Meninggal ini sesuatu yang gaib. Tata cara kita mendoakan kepada seorang itu sesuatu yang gaib, ya nggak? Maksudnya kita nggak tahu kayak gimana tata caranya, kita nggak tahu gimana tata cara yang Allah terima. Karena kan ini berhubungan dengan persembahan kita sama Allah, tanda kutip ya. Maka bagaimana tata cara seorang ketika meninggal? Oh iya, dikafani, diapakan, disolatkan. Ketika memang sudah meninggal ya dikuburkan, bukan dibakar, bukan dikuburkan. Ketika udah dikuburkan, bagaimana tata cara berdoanya? Apakah ada doa-doa khusus atau tidak? Bagaimana cara Rasulullah waktu dulu ketika saking cintanya sama Khadijah, saking cintanya kepada yang Rasulullah dulu cintai, bagaimana adab beliau kepada orang-orang yang sudah meninggal? Bagaimana adab beliau ketika di kuburan? Itu kan nggak bisa kita ikuti kalau ada adat istiadat yang memang bertentangan, nggak bisa. Gitu ya. Jadi ibadahnya ke Allah nggak boleh sama yang lain. Nggak boleh sama rasa cinta kita sama Allah dan ke yang lain, nggak boleh. Allah yang harus di atas segalanya. Di surat Toha, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi ibadah itu cuma sama Allah. Makanya hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Kalau udah ibadah sama Allah, niatnya dijaga. Jangan sampai niatnya karena pengen dilihat orang, pengen didengar orang. Nah, nanti ada pembahasan itu. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Ini kita lagi ngobrolin tentang hak-hak Allah dulu.
Jadi diibadahi hak Allah dan tidak disyiriki. Tidak disyiriki berarti ditauhidkan. Ditauhidkan itu ada 3, hak rububiyah, hak uluhiyah. Dan yang ketiga adalah hak asma wa sifat. Asma wa sifat. Asma wa sifat ini apa? Jadi menunggalkan Allah dalam nama yang dia namakan bagi dirinya. Sama kayak teman-teman manggil ke Akang gitu ya. Panggil aja Kang gitu. Panggil aja Hari. Tiba-tiba ada yang manggil Hapur. Akang nggak suka dipanggil Hapur, ya jangan bilang Hapur lah. Gitu. Walaupun Hari Purnama gitu ya, disingkat jadi Hapur. Ternyata Akang baru tahu Hapur teh panu artinya gitu ya. Dan Akang akhirnya nggak mau dipanggil itu. Gitu. Ketika ada orang yang manggil itu ya ajak ribut. Atau misalnya manggil Dodol gitu ya. Ya kalau emang orangnya biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak suka ya jangan dipanggil. Bayang ya. Wajar manusia pun nggak mau kayak gitu. Maka ketika kita memanggil Allah, panggillah dengan nama-nama yang ingin dia dipanggil dengan nama itu. Maka kenapa kita memanggil Allah itu Allah? Karena di surat Toha sebut innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Maka kita menyebut zat yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu dengan nama Allah. Ada sebutan lagi Azza wa Jalla dan segala macamnya, itu adalah sifat-sifatnya. Oke, akan ulangi, menunggalkan Allah dalam nama yang dia namakan bagi dirinya. Dan ia sifatkan, mohon maaf, nama yang dia namakan bagi dirinya, sifat yang ia sifatkan bagi dirinya. Di mana kita tahunya? Baik di kitabnya, di Al-Quran, maupun melalui lisan Rasulullah SAW. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu arrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu War-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Di situ kan ada. Makanya akhirnya muncul 99 nama. Dari mana? Ya dari dikumpulkan semuanya. Jadilah Asmaul Husna gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa. Maka belajar. Biar apa? Karena Allah minta berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Doa kepada Allah kita sesuaikan, kita puji-puji dulu Allah ketika kita mau berdoa sama Allah. Ya sama juga ketika ini ternyata sama bahasa kan gitu ya. Ini ternyata sama ketika manusia pun seperti itu. Ketika kamu lagi pengen deket pada seorang, kamu pengen mau itu pemimpin, mau itu atasan, mau itu guru, mau itu segala macam. Ya kamu melakukan yang dia sukai kan gitu. Kamu puji-puji dia gitu. Ketika kamu muji, ketika mau apa? Ya baru ketika mau minta dikasih gitu kan. Sama kayak anak ke orang tua gitu. Baik-baik dulu gitu. Ketika udah baik lagi apa mau nikah nih, wah, orang tua belum setuju nih, wah baik-baikin dulu aja orang tuanya gimana gitu. Oh sekalian evaluasi juga, jangan cuma gara-gara itu doang saya mau baikin orang tua, ada karena emang Allah udah nyuruhnya baikin orang tua, ya udah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya luruskan niat, semoga saya pengen intinya saya pengen baikin orang tua karena engkau pengen aku memperbaiki orang tua. Mungkin ini adalah ketika masa saya pengen nikah ini adalah salah satu masa di mana ya saya harus memperbaiki itu. Luruskan ya. Baru baik-baikin orang tua. Ketika orang tua udah baik, ngelihat anaknya makin soleh, ngelihat anaknya makin, ya udahlah apalagi gitu. Sok aja kamu nikah kayak gitu kan. Akang juga dulu kayak gitu soalnya. Memperjuangkan untuk bisa nikah itu perjalanan panjang, akhirnya ibu Akang mengizinkan Akang untuk nikah. Tapi intinya baik. Ketika sudah baik, maka ketika udah memuji gitu ya. Mohon maaf, bukan baiknya dulu, mujinya dulu gitu. Ketika Allah udah muji, baru kita ngobrol tentang apa yang kita ingin. Itu juga isyarat di surat Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan udah bahas juga nih. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, baru enggak, iya karena budu, iya karena stain itu muji juga kan. Baru ihdinas siratal mustaqim. Puji dulu Allah. Pujinya dengan apa? Nama-nama yang Allah pengen. Oh, kita lagi butuh rezeki gitu ya. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kau yang maha memberikan rezeki. Gak ada yang gak mungkin menurutmu gitu. Ya Allah, saya lagi butuh ini. Semoga dimudahkan. Misalnya. Ke orang tua belum ngizinin ya. Ya muqallibal qulub,
Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, balikan hati orang tua saya ya Allah. Semoga orang tua saya sekarang nggak mengizinkan, tapi nanti mengizinkan. Nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun orang tua sekarang benar-benar nggak ngizinin, tapi kalau udah engkau balikan hatinya, nggak ada yang mungkin bisa membalikannya lagi. Doalah dengan nama-nama Asmaul Husna sebelum kita doa yang kita pengen, yang berhubungan dengan, maka penting untuk mempelajari Asmaul Husna gitu ya. Nah, penunggalan ini dengan cara menetapkan apa yang sudah ditetapkan dan menafikan apa yang sudah ditafikan. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, tetapkan itu. Kalau Allah sudah menafikan sesuatu, tafikan itu. Tanpa adanya pengubahan, tahrif, nggak usah diubah. Tanpa adanya taktil, nggak usah ditiadakan. Tanpa adanya takyif. Bagaimana tanpa adanya itu? Atau tanpa adanya tamsil, penyerupaan. Oke? Jadi intinya menunggalkan Allah dalam nama yang ia namakan bagi dirinya, sifat yang ia sifatkan bagi dirinya, baik melalui baik dalam firman kitabnya, dalam Al-Quran maupun dalam lisan Rasulullah, melalui lisan Rasulullah. Penunggalan ini dengan cara apa? Menetapkan yang sudah ditetapkan, menafikan yang sudah ditafikan, tanpa adanya pengubahan, tanpa adanya peniadaan, tanpa adanya penetapan bagaimana, tanpa adanya penyerupaan. Kenapa? Ketika memang tidak ada penjelasan, ya cukupkan itu. Ilmu Allah itu luas, ilmu kita tuh cuil. Ketika Allah cuma mengasihnya itu, ya udah cukup itu. Kecuali kita dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain atau firman-Nya yang lain, maupun dengan hadis yang lain, baru kita bisa menjelaskan, oh maksudnya Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa. Ar-Rahman ini khusus, ini tuh untuk seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim ini spesial untuk Muslim misalnya. Nah itu kan tahu dari mana? Dari ketika kita memahami Ar-Rahman ini apa ya? Cari-cari Quran Sunnahnya. Oh maksud Ar-Rahman itu ini, Ar-Rahim ini itu. Walillahil asmaul husna fad'uhum biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, tinggalkan orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita baru sampai tentang hak Allah itu ya. Hak Allah untuk tidak disekutukan. Hak Allah itu ada 3, hak dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mohon maaf, Akang agak lama ngebahasnya, tapi minimal alur ceritanya teman-teman dapat dulu gitu ya. Baru nanti kita akan bahas minggu depan tentang syirik, macam-macam syirik. Syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi. Mungkin itu aja dari Akang. Mangga kalau ada yang pertanyaan, saya kembalikan kepada Abel. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, ya alhamdulillah teman-teman, kita udah sama-sama dengerin materi hari ini tentang, masih pengantar ya bro, pengantar untuk ke materi selanjutnya, Ya, itu betul. syiriknya intinya. Tapi dari sana emang kita bisa dapetin banget apa sih maksudnya, biar nanti tuh kita emang gak salah paham gitu kan. Dan ngomong-ngomong tentang materi hari ini, tadi Kang Hari pernah sedikit menyinggung tentang Isra Mi'raj gitu kan, yang hari ini hari yang ya tanggal merah ini gitu kan, yang diperingati sebagai Isra Mi'raj. Nah, mungkin pertanyaannya, sesi pertanyaannya ditiadakan dulu, tapi kayaknya kita ini masih ada yang masih belum paham gitu, apa sih Isra Mi'raj gitu kan. Jadi boleh deh Kang dikasih sedikit penjelasan yang mungkin mencakup seluruh isi, tapi kan emang kalau misalnya dibahas semuanya kan panjang, bahkan bisa jadi satu kajian lagi gitu kan. Dibuat satu ringkasan yang itu tuh menggambarkan Isra Mi'raj tentang ini gitu. Boleh deh Kang, gimana tuh Kang? Wah, ditodong. Ya semoga Akang bisa ngejawab. Tapi Akang pengen ngebahas 2. Pertama, kenapa sih Isra Mi'raj di tahun itu jadi salah satu, ini kajian tadi pagi ya kalau nggak salah, kemarin juga. Ini salah satu hadiah dari Allah ketika di tahun itu tuh Rasulullah dalam masa
masa duka, jadi tahun kedukaan. Maka Allah ngasih hadiah berupa Isra dan Mi'raj, berupa langsung ketemu Allah. Ketemu Allah. Itu salah satu hadiah untuk Rasulullah SAW yang nggak didapat oleh nabi-nabi yang lain ya kalau nggak salah. Oke. Nah, di Isra Mi'raj itu ada apa ya? Di satu sisi itu juga sebagai salah satu hadiah, dan di situ juga dikasih tahu tentang kewajiban sholat itu. Jadi awal mula kewajiban sholat itu ada di situ. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan ketika udah beres malam-malam, pagi-paginya kan ngobrol itu ke Abu Jahal ya, ke Abu Jahal. Ketika ngobrol ke Abu Jahal tuh udah ketawa-ketawa gitu. Udah ketawa-ketawa. Akhirnya Abu Jahal tuh bilang, bisa nggak nanti saya coba untuk ngumpulin semua orang nih sekarang. Saya pengen ngumpulin semua orang nih sekarang. Nanti kamu cerita yang sama kayak gitu ya ke saya ya gitu. Kata Abu Jahal kalau nggak salah Abu Jahal ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kayak gitu? Wah, ini akhirnya udah dikumpulin semuanya. Rasulullah akhirnya mengutarakan itu, bahwa saya udah dari sini ke Masjidil Aqsa, sudah ketemu sama Allah, udah gitu turun lagi. Semuanya ketawa. Ketika semuanya ketawa, langsung ada yang ngobrol. Hai Muhammad, coba angkat satu kakimu. Oke, yang kanan, akan nggak tahu ya kaki yang awal mana dulu. Sebut saja yang kanan dulu diangkat. Udah gitu, coba angkat satu kakimu yang lain. Ini logika mereka loh. Gila nggak? Jadi sebenarnya orang-orang ateis sekarang tuh, orang-orang yang liberal sekarang tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang dulu. Karena orang-orang dulu tuh liberal, tapi ilmunya tuh luar biasa karena ngajak ribut. Coba angkat kakimu yang satu, coba angkat lagi yang satunya lagi. Ya nggak bisa lah kata Rasulullah. Ya terus gimana kami percaya kalau kamu udah Isra Mi'raj? Dan akhirnya banyak orang-orang yang jadi murtad pada saat itu. Nah akhirnya ngedatengin tuh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dikasih nama As-Siddiq. Dibangunin udah gitu. Tahu nggak sahabatmu bilang kayak gini. Kata Abu Bakar apa? Itu Rasulullah yang bilang, ya saya percaya. Maka jadi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Gitu ya. Jadi ini juga pembelajaran di situ. Tapi logikanya kayak gitu. Nah di situ akhirnya turun satu ibadah yang kita lakukan sekarang, sholat 5 waktu gitu. Sholat 5 waktu. Akhirnya ini yang jadi salah satu ibadah yang kalau kamu sholatnya benar, ya semuanya benar. Ini salah satu hadiah juga buat kita. Gimana caranya kamu tuh mau beribadah sama Allah tuh, ini ibadahnya kayak gini nih. Ini ibadah yang gue suka. Ini caranya, ini bacaannya, lakukan ini, maka aku akan mencintai kalian gitu lah ya. Maka ini dan dari sini juga isyaratnya waktu itu nanti akan kita bahas di Ma'rifatul Rasul juga. Rasulullah nggak menambahkan, nggak mengurangi. Sekali lagi nggak mengurangi, nggak menambahkan. Ketika tahu 17 rakaat, ketika tahu 5 waktu itu diem doang gitu ya. Akan lupa 5 waktunya atau 17 rakaatnya, tapi kemungkinan yang 5 waktunya yang pasti gitu ya. Nggak tahu 5 waktunya itu kapan, dan yang Rasulullah lakukan ini sekelas Rasulullah, bukan manusia biasa. Beliau nunggu sampai wahyu itu datang lagi dan ngasih tahu 5 waktunya itu kapan, dan tata caranya itu seperti apa, dan bacaannya itu bagaimana. Ini salah satu pembelajaran yang berat banget, yang kuat banget, membuktikan bahwa kita ibadah nggak boleh asal. Kalau kamu ibadah asal, maka tertolak. Man amila amalan laisi alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan dalam ibadah kepada Allah, gitu ya, beribadah kepada Allah yang nggak ada contohnya, tertolak. Maka ada kaidah, semua ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan, gitu. Jadi hadiah buat Rasulullah, hadiah juga tanda kutip buat kita. Kita bisa ibadah sama Allah dengan cara yang Allah cintai, yang Allah sukai, dengan caranya ini gitu ya. Maka perbaikilah sholat kita, perbaikilah kekhusyuan kita, karena Allah juga udah bilang kalau kamu sholatnya benar, maka yang lain tuh benar. Yang salah satu yang pertama dihisap itu sholat. Berarti secara nggak langsung ya Allah nggak akan mungkin mewajibkan sesuatu. Ya ini pendapat Akang ya. Akang belum memverifikasi lagi, tapi Akang meyakini bahwa ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti sesuatu itu
baik buat kita, sampai akhirnya diwajibkan. Berarti itu tuh sangat-sangat impact-nya gede buat kita ketika kita melakukan dan sungguh-sungguh. Dan ternyata benar kan, ketika sholat sungguh-sungguh, sholat itu jadi awal yang dihisab, sholatnya baik maka semuanya baik, kan benar semuanya. Begitu. Mungkin itu aja palingnya. Akang nggak kebayang jawabannya ke arah mana, tapi mungkin semoga itu mewakili. Ya, Masya Allah. Cukup menggambarkan ya teman-teman ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah, di mana tahun-tahun kesedihannya ya Kang ya. Dan juga tadi ada satu poin yang cukup kena banget, yang bahwasannya agama Islam itu memang agama yang secara keseluruhan memang buat kita mikir gitu kan, pakai logika. Tapi pada satu titik kita tuh yang nggak bisa memakai logika kita, tapi kita harus ya ikut aja gitu kan, apa ketetapannya Allah. Bukan begitu Kang ya? Benar nggak? Atau salah? Jadi Iya. defaultnya itu biasanya kita menggunakan logika, baru kita lihat di Quran dan Sunnah, ada nggak yang menjelaskan. Ketika ada yang menjelaskan, kita bisa untuk menggunakan itu, makin meyakini. Ketika tidak ada yang menjelaskan, cukupkan dengan itu. Masya Allah. Ya pokoknya asik banget lah ya teman-teman kita belajar Islam gitu kan, apalagi tentang ilmu akidah ini gitu kan, yang semakin hari semakin membingungkan, bikin penasaran. Insya Allah nanti dari teman-teman pengurus juga akan mengusahakan buat bikin yang waktu itu pernah aku bilang, yaitu kayak semacam form di mana teman-teman di sana bisa nanya tentang seputar Islam. Ya, insya Allah nanti mungkin dibahas saat ya akhir-akhir HIT, atau enggak nanti kita bikin segmen khusus. Insya Allah mohon doanya teman-teman dan juga disupport, semoga bisa kita jalani. Dan juga nanti juga kita ingin ngebuka gitu kan kesempatannya bagi teman-temannya gitu kan, ya yang lain gitu kan, yang di luar DKM, buat juga mereka juga bisa nanya gitu kan, apa-apa yang mereka bingung kayak gitu. Tapi kita mungkin jawabnya gitu kan bersama Kang Hari, mungkin juga di sini juga ada Kang Oeng gitu kan, sama Kang Oeng. Itu nanti beda tempatnya lagi, di mana kemungkinan bisa di IG live atau di YouTube. Nah, kita nantikan aja lah ya teman-teman. Oke, alhamdulillah hari ini udah didengar seluruh materinya. Semoga tadi teman-teman mencatat poin-poin pentingnya. Jangan lupa teman-teman, dalam bulan Maret ini yang udah diberitahukan sama Ray gitu kan di awal bulan kemarin, tentu teman-teman bisa bikin catatan gitu kan, udah gitu dikirimin ke email atau ke Ray-nya langsung. Nanti coba aku ingetin lagi nanti untuk di-up lagi di grup, atau enggak teman-teman bisa dikreasiin sebaik mungkin gitu kan. Semoga nanti bisa dapat hadiahnya itu sebagai apresiasi kita terhadap apa yang telah teman-teman usahakan selama ikut KIT ini. Ya, itu aja. Oh ya, hari ini juga hari Kamis, jangan lupa teman-teman hidupin sunnahnya, baca Al-Kahfi dan lain sebagainya, ada banyak banget keutamaannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah selalu. Amin, amin, amin. Mari kita sama-sama tutup HIT hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Kang Hari yang sudah hadir pada hari ini, walaupun nggak banyak tapi insya Allah ilmunya bermanfaat. Itu aja. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.